3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin Bu, mohon izin Senior. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfadli di channel YouTube Zulfadli 19. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah Teknologi Informatika yang diampu oleh dosen kami, yakni Pak Wardiman Syahridwan, SPD MPD, tentang materi perangkat jaringan komputer. Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer merupakan perangkat atau dua lebih komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain, yang digunakan untuk berbagai sumber data. Jaringan dapat bersifat private maupun publik. Dalam penggunaan jaringan private, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses. Pada kesempatan kali ini, garis besar dari pembahasan yang saya akan berikan, yakni yang pertama, jenis-jenis jaringan komputer. Yang kedua, jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi. Yang ketiga, topologi jaringan. Dan yang keempat, macam-macam jaringan komputer. Serta yang kelima, yakni manfaat jaringan komputer. Baik, kita ke yang pertama tentang jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yakni yang kita kenal dengan sebutan PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak yang digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN ini. Selanjutnya yakni LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Dapat kita lihat ilustrasi dari LAN pada gambar di atas. Selanjutnya ada yang dibilang CAN atau Campus Area Network. Campus Area Network merupakan jaringan yang dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademis. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat yakni MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Jadi dapat kita katakan bahwasanya MAN merupakan kumpulan dari beberapa LAN yang berkumpul menjadi satu yang disebut dengan. Selanjutnya yang kelima, WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM serta frame relay untuk koneksivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang ke-7 yakni internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti laptop, smartphone, tablet, TV, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yakni VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Jadi VPN ini dapat membuka beberapa situs-situs yang terblokir oleh sistem. Selanjutnya yakni pembahasan kedua terkait jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi.
Berdasarkan bentuk fundamentalnya, jaringan komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu jarak dan transmisinya. Berikut ini terdapat dua jenis klarifikasi jenis komputer network berdasarkan transmisinya. Yang pertama yang kita sebut dengan broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lainnya. Field dari alamat berisi keterangan mengenai kepada siapa tujuan paket tersebut akan dikirimkan. Apabila paket tersebut tertuju kepada dirinya, maka akan segera diproses. Jika paket terkirim ke mesin yang lain, maka mesin otomatis akan mengabaikannya. Jadi dapat kita lihat gambar dari broadcast pada di atas. Selanjutnya yakni point to point. Jenis yang kedua adalah jaringan point to point, tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat. Maka perlu untuk melewati beberapa mesin perantara, sehingga seringkali akan melewati banyak rute yang kemungkinan berbeda jarak. Oleh karena itu, algoritma rute sangat memegang peranan penting pada jaringan ini. Selanjutnya yakni pembahasan ketiga, yakni topologi jaringan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan topologi? Jadi topologi itu adalah suatu metode untuk menghubungkan dua router atau lebih dengan menggunakan kabel UTV, fiber optik maupun tanpa nirkabel atau yang kita sebut dengan nirkabel sebagai media transmisinya. Dalam hal ini sangat memungkinkan user untuk bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walaupun berbeda tempat. Macam-macam topologi. Yang pertama yakni topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yakni ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Jadi, topologi bus ini salah satu alasan mengapa disebut topologi bus, karena bentuknya yang memanjang seperti bus. Selanjutnya yakni topologi ring. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang berbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi ketika workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain, kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data, sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Selanjutnya yang ketiga yakni topologi star. Topologi star atau sering disebut dengan topologi bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel tersendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Selanjutnya yakni topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon, sehingga disebut dengan topologi tree, yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dan star. Namun dengan menggunakan jaringan pohon ini atau hybrid, mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Jadi topologi tree ini lebih luas cangkupannya dibandingkan topologi yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya yakni topologi mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antara node dalam suatu jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat, serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi ini
adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabelnya. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yakni macam-macam jaringan komputer. Jaringan komputer yang pertama yakni server. Server berfungsi sebagai tempat ataupun media untuk menyimpan informasi serta mengolah jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Yang kedua yakni NIC atau Network Interface Card. NIC dapat disebut juga dengan LAN Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung ke jaringan. Internet terbagi menjadi 4 jenis, yakni Internet 10 MB per second, Fast Internet 100 MB per second, Gigabyte Internet is 100 MB per second, and 10 GB is 10,000 MB per second. Selanjutnya yakni kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan, diantaranya yakni coaxial, fiber optic, dan twisted pair, dan juga kabel UTP. Selanjutnya yakni hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara spesifik, bentuk dari switch sama dengan hub, namun jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Jadi dapat kita lihat perbedaannya dari gambar di atas. Selanjutnya yang kelima yakni router. Router adalah perangkat jaringan komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengolah lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki table routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Selanjutnya bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang lebih besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Selanjutnya yakni modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau yang disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Modem ini pastinya sudah tidak asing lagi bagi kalangan mahasiswa ataupun pelajar-pelajar lainnya. Selanjutnya yakni reparator. Reparator adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Reparator berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari reparator sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dalam jaringan. Selanjutnya yakni wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila ingin terhubung ke dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Namun Anda juga bisa menambahkan sendiri pada komputer Anda jika diperlukan. Pembahasan yang kelima yakni manfaat dari jaringan komputer. Manfaat dari jaringan komputer di sini saya telah membaginya menjadi dua manfaat, yakni manfaat secara positif dan juga manfaat secara negatif. Kita ke yang pertama, yakni manfaat secara positif. Yang pertama yakni untuk berbagi dokumen. Manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Anda dapat membagikan dokumen menggunakan kabel data ataupun nirkabel. Nirkabel di sini tanpa menggunakan kabel atau dalam jaringan. Yang kedua yakni untuk menjaga manajemen keamanan data. Data akan semakin lebih baik jika disimpan secara terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan pemanfaatan server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. Yang ketiga yakni memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga dapat memudahkan untuk melakukan komunikasi antara satu maupun dengan yang lain dari tempat yang berbeda atau geografis yang berbeda secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara cepat, maka dapat membantu dalam mengatasi
yang mungkin terjadi pada suatu perusahaan. Yang keempat yakni membantu aktivitas manusia, dan manfaat jaringan komputer yang terakhir ialah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan, maka setiap aktivitas baik dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Selanjutnya yakni dampak negatif dari perangkat jaringan komputer. Yang pertama yakni biaya network. Untuk dapat menggunakan jaringan yang baik, maka Anda juga perlu untuk mempersiapkan setiap kebutuhannya, mulai dari software, hardware, serta investasi perencanaan network design. Yang kedua yakni biaya manajemen dan maintenance. Untuk pengolahan manajemen dan perawatan jaringan juga diperhatikan secara berkala oleh tim IT profesional, sehingga menurunkan kemungkinan untuk terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan pada perangkat lunak maupun perangkat keras. Yang ketiga yakni aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dampak negatif yang ketiga yakni dengan adanya lalu lintas jaringan yang tidak terkontrol dengan baik, maka memperbesar resiko dokumen atau file yang tidak di-sharing terinfeksi virus atau spam pada komputer. Dan terakhir yakni ancaman keamanan jaringan atau yang disebut dengan network security. Dengan memudahkan proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real time, tentu saja juga meningkatkan risiko munculnya permasalahan lain, misalnya penyebaran konten ilegal, pencurian data, hingga masalah keamanan informasi yang lainnya. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan terkait mata kuliah Teknologi Informatika dengan materi perangkat jaringan komputer. Jadi, jikalau ada sesuatu yang salah ataupun kekurangan dari apa yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan sampai jumpa.